kekuatan Jokowi itu apa sebenarnya? Uang. Uang dari mana? Kan dia kan semua yang dirampok-rampok korupsi ini setornya ke dia. Dia kan orang susah dari Solo itu. Itu dia, ada pernyataan dia disampaikannya kepada almarhum Rizal Ramli. Aku ini capek jadi orang miskin dari pinggir kali kan dia. Terus dia ada menang. Nah, dia ingin kekuasaan dia itu menghasilkan uang. Dia ingin kekuasaan dia itu menghasilkan, maka dicari aja lah orang yang tertentu kan menjadi tim dia di kabinet kan, ini sampai 20 jabatan, ini sekian, dia akan menghasilkan uang. Kamu bisa bayangkan nggak ada uang yang diambil dari semua lembaga untuk COVID, dibelikan apa namanya, suntikan itu apa namanya, vaksin. Ya kan, itu uang 1.000 triliun itu yang dipakai cuma berapa? Kan itu dia, itu dibagi-bagi sama mereka. Nah, ini sudah pernah dilaporkan ke KPK. Soalannya, pertanyaannya, ini negara saya terbuka sekarang, ya kan? Dia taruh duitnya di mana? Nah, itu banker. Itu yang kita mau datangin. Kita mau datang ke Solo dalam beberapa waktu ini. Kita mungkin 1.000-2.000 orang mau ke Solo. Kita mau temuin si Jokowi. Nah, dia harus mengakuin, dia minta maaf kepada rakyat, dan uang yang kau sembunyikan harus kembalikan. Itu dibicarakan dia bersama Abu Bakar Basir. Dia minta maaf, dia akan kembalikan uang-uang itu. Ada. Oh, dia mau kembalikan duitnya dia. Ya. Berarti ada di bankernya dong. Benar. Ada bankernya, itu yang mau kita datangin. Anda tahu dari mana bankernya itu? Kalau nggak ada di Solo, di Karanganyar. Gini, pada waktu Jokowi menjadi gubernur nih, malam-malam supirnya kan kader. Malam-malam mobil Ivansa itu bergerak di kanwal Brimob, di dalamnya uang, pakai kardus, pakai apa segala macam. Itu dari mana? Pada waktu itu baru dapat dari reklamasi. Kan Jokowi kebagian. Gubernur. Bawa ke Solo. 10 tahun presiden. Si Anu ngomong setor ke dia kan, Lembong. Si Anu ngomong nyetor. Yang ini nyetor sampai besar loh, yang ini. Yang si Nadiem itu. Ada yang bilang 11.000 triliun. Oh, ngeri sekali. Nah, 11.000 triliun uang apa? Itu banker kayak apa? Jadi kan Jokowi bilang kepada Nadiem, Menteri Pendidikan harus ditambah anggarannya. Rupanya anggaran untuk dia, bukan untuk rakyat. Nah, ini yang kita harus cari masalahnya di situ. Kok negara ini ternyata satu kata di dalam konstitusi, kalau bisa dipelintir untuk kekuasaan yang untouchable, itu mengerikan sekali. Memang harus benar-benar. Jadi nggak boleh hati-hati, ada yang main duit koma titik itu. Berbahaya sekali. Zamannya Jokowi mau naik pangkat, mau jadi ini jadi itu kan bayar. Makanya semua sistem rusak lah. Dibikin sama dia. Tapi masalahnya mereka semua saling memanfaatkan. Masalahnya. Pasti itu yang menguntungkan Jokowi. Iya, Jokowi. Nah, sekarang Jokowi sandra semua ini. Jadi maksud saya ini mereka sandra semua. Yang dia nggak bisa kan orang seperti kita. Akhirnya apa? Yang ya kalau sampai terjadi rusuh, sebuah revolusi misalnya. Kemarin udah rusuh kan. Bagaimana rumah-rumah tertentu kan. Artinya ada orang yang punya otak dalam desain. Hanya memberi peringatan doang. Iya. Ini nanti akan begitu lagi. Akan lebih besar lagi korbannya. Kalau ini kan cuma berapa orang nih. Kalau itu terjadi berarti Jokowi memang sedang menghendaki itu terjadi supaya semua mati satu, mati semua. Mati siji mati kabeh. Mati siji mati kabeh itu. Begitu maksudnya. Bisa jadi. Itu kan masih desain, masih rencanakan. Tapi yang jelas kita melihat memang ketertutupan itu kemarin menyebabkan Jokowi sendiri. Jokowi sendiri. Jokowi kan banyak karyawannya. Siapa aja coba orang dekat sekarang? Siapa? Boleh kita sebut nama? Nanti kita digugat. Kan sebut siapa yang ada kira-kira di balik Jokowi ini yang membuat. Kan kalau kita mau lihat kan jelas kawan-kawannya. Yang kemarin jadi menteri ini dipindahin ke menteri. Siapa itu? Nah, kan jelas ya. Siapa menteri siapa? Kan kasusnya banyak nih. Kasus yang di Goto kan ada. Kasus kayak tambang ada. Kasus apa lagi yang saham-saham itu kan dia semua itu masih orang Jokowi. Terus yang jabatan sampai 20 kali terus menerus kan ada. Siapa itu kan tahu lah semua. Ini ada. Harus berani sebut. Kalau nggak berani sebut ya orangnya nanti lewat. Ada waktunya. Jadi sekarang ini kita kan. Tapi Bang Berto, saya berpikir begini. Kalau Jokowi ini hanya kalau konglomerat atau oligarki yang dukung aja kecil, pasti kekuatan bersenjata. Betul. Kalau Jokowi di Republik ini yang ditakutkan kekuatan bersenjata doang. Kekuatan bersenjata kan harus mendukung tegaknya negara demokrasi kan. Ya tentara kita, tentara juga tidak akan membiarkan. Kemarin kan kecerdasan Jokowi itu kan pegang yang jadi ajudan menjadi Kapolri, pegang jadi ajudan menjadi Panglima TNI kan. Terus tentara di bawahnya kan diam. Kenapa? Kan fasilitas. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton, yang cukup menarik ini, ada beberapa tanggapan-tanggapan atau komentar-komentar teman-teman kita, netizen-netizen lain. Nah, biar kita nggak penasaran apa saja komentar-komentar teman-teman kita yang lain ini, kita langsung saja melihatnya.
Nah, di sini ada yang berkomentar, Jokowi Luhut adalah komunis gaya baru yang menjelit atas peran Megawati Puan. Backing Mulyono Bareskrim polisi, makanya ganti Kapolri bisa tegakkan hukum dengan adil. Sangat setuju, Kapolri yang paling utama harus dicopot. Pecat Kapolri, benahi institusi. Duit dalam bunker dari berbagai sumber, kereta wes dari laptop, tambang emas dari ladang sawi, dari IKN. Luar biasa, ugal-ugalan pengeruk sumber daya alam. Nah, lanjut lagi teman-teman. Kapan mau menyambangi Jokowi? Bongkar bunker Pak Jokowi. Ayo, siapa yang mau ikut? Yang mau ikut harus pada bawa karung gede. Suatu saat 11.000 bisa saja ditanya ada atau bohong. Baru nepalkan. Tapi kalau ditangani Kapolri, nggak bakalan soal sugit backing against Oslo. Selama tinggal di Istana Bogor, proyek pembuatan bunker di Solo berjalan lancar. Pak Purbaya, insya Allah kiriman dari Allah untuk memerangi orang-orang yang tersesat. Allah masih sayang pada rakyat Indonesia yang tertindas. Lanjut lagi teman-teman. Setuju banget Kapolri, Panglima TNI, Mendagri, Bahlil, Nurwar Sirait, Kajagung, LBP, dan termul-termul yang lain bersihkan dari kabinet merah putih. Geram sekali lihat Kapolri masih dijabat LSP. Selidiki ke rumahnya, apakah benar ada bunker? Kalau benar, rampas saja uangnya, karena itu uang negara dan punya rakyat seluruh Indonesia. Kita lanjut lagi melihat komentarnya teman-teman. Si Luhut harus cepat diperiksa sama KPK. Nepalkan dan segera periksa bunkernya. Seluruh rakyat Indonesia segera bersatu. Nepalkan segera. Ayo ungkap, semua rakyat mendukung. Dengan dana 11.000 triliun disiapkan beli suara rakyat cukup. 11.000 triliun lebih dari cukup itu. Jujur, saya muak dengan Jokowi Luhut. Itu balik cuma omonganmu terlalu ngawur. Sampai simpan uang 11.000 triliun yang benar aja. Pak, siapa bilang kita takut sama senjata? Kalau rakyat sudah marah, senjata nggak ada artinya. Rakyat siap mati untuk kebenaran dan kesejahteraan. Bukan hanya kepala penegak hukum yang belum diganti, menteri yang di era Mulyono masih dipertahankan. Semestinya presiden baru, semua menteri harus baru semua. Betul, aslinya korupsi antek-antek Jokowi. Rakyat dengar semua itu. Penegak hukum tidak mampu bertindak, maka rakyatlah akan bertindak cepat. Setuju, karena menurut pandangan aku, kerusuhan kedua tahun 2026 tidak tahu kapan lebih besar dari tahun sebelumnya. Hati-hati, yang utama jaga dan kawal Pak Prabowo, Pak Purbaya, dan para pejabat lainnya yang ingin Indonesia lebih baik. Meskipun korupsi tidak bisa diberantas, tapi ditekan pasti bisa. Mantap, ambil uang raya dan adili Jokowi. Nah, lanjut lagi teman-teman. Mengakui minta maaf ke rakyat, balikin uang biar bisa digunakan rakyat, lalu tobat sama Allah Pak Jokowi. Uang hasil merangkum selama 10 tahun, sekarang tanam para menteri di kabinet Prabowo sebagai mesin uangnya. Mulyono juga cuci uang. Lanjut lagi teman-teman.
Makzulkan Gibran, Kapolri diganti menteri-menteri peninggalan Jokowi. Semua diganti tanpa kecuali. Semua komisaris dan direktur utama BUMN diganti total. Insya Allah Pak Prabowo bisa menjalankan tugasnya sebagai presiden dengan baik dan bisa memberantas korupsi sampai habis. Kalau DPR masih mau diperlakukan kurang jumlahnya 100 orang karena DPR banyak mengeluarkan uang negara. Cepatan dibuktikan dan bagi-bagi buat rakyat dan penghuninya dinepakan. Lanjut lagi teman-teman. Segera pecat Kapolri, KPK, KPU, Mendagri, Rektor UGM dan ganti dengan orang-orang yang punya integritas. Sri Mulyani adalah SPG IMF dan Ratu Take Holiday. Tukang bebasin pajak untuk Persina Restu Jokowi karena Cina Wanyi Piro sudah paham karakter pejabat Indonesia. Nah teman-teman, inilah tanggapan-tanggapan atau komentar-komentar teman-teman kita netizen-netizen lain dalam menanggapi sebuah video yang cukup menarik yang baru saja kita tonton bersama. Nah teman-teman, kalau ada juga teman-teman yang mau berkomentar di bawah video kita ini atau mensubscribe video kita ini, silakan, agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak akan ketinggalan.